Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 3. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal-soal yang akan diujikan pada ujian sekolah kalian. Untuk tema kali ini kita akan membahas beberapa soal AKM. Diperhatikan untuk soal AKM tidak jauh berbeda dengan soal-soal pada umumnya. Yang membedakan hanya isi dari soal tersebut, atau soal tersebut dibuat sebagai soal cerita atau wacana. Kita coba diperhatikan. Perhatikan stimulus berikut untuk soal nomor 26 dan nomor 27. Menggambar trapesium. Andi mendapat tugas dari guru untuk membuat sebuah bangun datar pada bidang kartesius dengan titik koordinat seperti berikut. Silakan diperhatikan, itu adalah bidang kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah yang mendatar dan sumbu Y adalah yang tegak. Di situ sudah ada beberapa titik, ada 4 titik. Yang pertama titik P. Titik P adalah min 3,3. Yang namanya titik itu adalah X, Y. Jangan salah, yang namanya titik adalah X, Y. Kemudian Q adalah 5,3, S adalah min 3,3, dan R adalah 3,3. Diperhatikan betul-betul gambarnya karena yang dipakai di sini adalah gambarnya. Oke, diperhatikan soalnya. Perhatikan penggalan paragraf menggambar trapesium di atas. Pernyataan berikut yang bernilai salah adalah dilihat. Saya ulangi lagi, ini adalah gambarnya. Gambarnya adalah berupa bidang kartesius. Bidang kartesius maka dia adalah titiknya adalah titik kartesius dengan titik X, Y. Kemudian pada soal yang diminta adalah dari pilihan gandanya atau optionnya dari A sampai D. Yang dicari adalah koordinat kutub. Maka kita ubah dari koordinat kartesius ke koordinat kutub. Bagaimana caranya? Kita coba dilihat di sini. Dari kartesius ke koordinat kutub, kartesius titiknya adalah X, Y. Kemudian koordinat kutub dari X, Y kita ubah ke dalam bentuk R, alfa. Alfa adalah sebuah titik dan R adalah jari-jari. Bagaimana cara mencari R dan alfa? Dilihat bawahnya. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan alfanya adalah tangen dari Y per X. Sudah bisa diperhatikan ya. Baik, gambarnya juga dilihat baik-baik. Kita coba mengerjakan untuk titik yang P terlebih dahulu. Ya. Titik P adalah min 3,3. Kita ubah ke dalam koordinat kutub. Kita cari R-nya dulu. R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat, X-nya adalah min 3, maka min 3 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Y adalah 3 kuadrat. Min 3 kuadrat adalah min 3 dikali min 3, hasilnya adalah 9. Ditambah Y kuadrat adalah 9, maka 9 ditambah 9 adalah 18. Ingat, akarnya tetap akar, jangan diubah-ubah. Oke, tidak usah dihilangkan akarnya, biarkan saja dia tetap akar 18. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagaimana cara menyederhanakan? Silakan diperhatikan. Akar 18 itu adalah berapa dikali berapa, hasilnya adalah 18. Ingat, salah satu perkaliannya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berapa? Bilangan kuadrat itu adalah 4, 9, 16, dan seterusnya. Maksudnya bilangan kuadrat adalah 2 kali 2, 4. Maka 4 bisa diakar adalah 2. Seperti itu. Maka 18 adalah 9 dikali 2. Yang bisa diakar adalah 9. Maka akar 9 adalah 3. 2-nya tidak bisa diakar, biarkan di dalam akar. Maka hasilnya adalah 3 akar 2. R sudah ketemu, kita mencari alfa. Bagaimana mencari alfa? Alfa adalah tangen dari Y per X. Y-nya adalah 3 per X-nya adalah min 3. Maka kita hitung dulu 3 per min 3 itu hasilnya berapa? Min 1. Maka alfanya berapa? Di sini yang perlu kalian ingat, perlu kalian tekankan, dilihat adalah posisinya.
Di sebelah kiri kalian di situ ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini gunanya buat apa? Buat menentukan nilai dari alfanya. Untuk 3 per min 3 diperhatikan, Y-nya 3, Y-nya 3, dilihat Y3 positif berarti dia ada di posisi atas. Kemudian X-nya min 3 berarti posisinya ada di sebelah kiri. Maka 3 per min 3 posisinya atau letaknya ada di kuadran 2. Diperhatikan kuadran 2. Kuadran 2 nilai dari alfanya adalah 90 sampai dengan 180. Silakan kalian buka kembali untuk tabel trigonometri atau pembelajaran kelas 1 dulu sudah pernah diberikan untuk sudut-sudut istimewa. Tangen berapa atau sudut berapa yang menghasilkan tangen nilainya adalah min 1. Sekali lagi, sudut berapa jika di tangen hasilnya adalah min 1 pada derajat 90 sampai dengan 180. Maka alfanya adalah 135 derajat. Bisa dipahami? Maka di situ koordinat kutubnya adalah R, alfa, R-nya adalah 3 akar 2, 135 derajat. Sangat mudah bukan? Caranya sama seperti P. Untuk H, R, dan S kita coba. Diperhatikan untuk H 5,3 masih cara yang sama dengan P. Maka R-nya adalah akar dari 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 25 ditambah 9, tetap akar ya. Maka hasilnya adalah akar 34. Kalau tidak bisa diakarkan atau tidak bisa disederhanakan, biarkan saja seperti itu. 34 berapa dikali berapa ada 34, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Tidak ada, maka biarkan saja dia 34 masih dalam akar. Kita sekarang cari alfanya. Alfa adalah tangen dari Y per X. Y-nya adalah 3, X-nya adalah 5. Maka tangen dari 3 per 5 adalah 0,6. Silakan kalau seperti ini 0,6 tidak ada sudut istimewanya, maka silakan dibuka tabel trigonometrinya. Sudut berapa kalau dia di tangen hasilnya adalah 0,6. Maka alfanya adalah 30,96 derajat. Maka untuk titik 5,3 titik kartesius, maka koordinat kutubnya adalah akar 34, akar 34, itu alfanya adalah 30,6 ya, bukan 0,6, 30,6 derajat. Lanjut ke R. Sekarang yang R diperhatikan 3, min 3. Untuk R kecil ya, itu titik R besar, titik R-nya adalah 3, min 3. Kita cari R kecilnya adalah akar dari 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah sama seperti P, bedanya di situ adalah minnya yang di belakang, tapi kalau dia dikuadratkan hasilnya positif ya, tidak ada negatif. Maka 9 ditambah 9 hasilnya adalah 18. Maka akar 18 adalah 9 dikali 2, hasilnya adalah 3 akar 2. Bedanya di sini dengan titik P adalah pada tangannya. Diperhatikan di sini yang Y-nya adalah negatif. Y-nya negatif, X-nya positif, maka berada di kuadran 4. Kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Maka tangen berapa yang menghasilkan hasil dari tangen tersebut adalah min 1 dengan sudut antara 270 sampai 360. Ini pakai sudut istimewa bisa, jadi silakan kalian buka kembali catatan kalian yang kelas 10 dulu. Sudah pernah diajarkan, maka tangen sudutnya adalah 315. Di sini titik R-nya adalah koordinat kartesiusnya adalah 3, min 3, maka
Koordinat kutubnya adalah 3 akar 2,315 derajat. Masih bingung? Kita coba yang terakhir untuk titik S. 3, min 3. 3, min 3. Diperhatikan, X-nya min 3, Y-nya sama-sama min 3. Maka R-nya adalah min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya sama ya, kalau dikuadratkan maka 9 ditambah 9 hasilnya adalah akar 18. Akar 18 itu adalah akar dari 9 dikali 2, hasilnya adalah 3 akar 2. Di sini yang membedakan adalah alfanya atau sudutnya. Sudutnya adalah tangan dari Y per X. Y per X adalah min 3 per min 3. Min 3 per min 3 adalah 1. Karena X dan Y negatif semua, maka bisa kalian lihat pada kuadran 3. 1, 2, 3. Masih ingat ya tadi? Kuadran 3 yaitu nilainya adalah 180 sampai 270. Maka plus 1. Maka tangan sudut antara 180 sampai 270 jika di tangan hasilnya adalah 1, maka alfanya adalah 225. Masih ingat tadi dari P, Q, R, dan S. Diperhatikan S-nya adalah 3, min 3, maka koordinat kutubnya adalah 3 akar 2,225 derajat. Maka dari soal tersebut, soal yang tadi nomor 26, maka pernyataan yang bernilai salah adalah D. Koordinat kutub S adalah 3 akar 2,45. Padahal di sini untuk yang S adalah 3 akar 2,225 derajat. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 27, masih dengan penggalan paragraf yang di atas dengan gambar trapesium. Bedanya di sini adalah kita mencari koordinat bayangan. Koordinat bayangan jika ditranslasikan, translasi itu adalah digeser dengan titik min 1,4 sama digeser itu adalah titiknya sama X, Y, kemudian dilanjutkan oleh dilatasi dengan faktor skala 3. Dilatasi artinya adalah dikalikan dengan faktor skala 3 pada pusat min 3,3. Oke, diperhatikan ini adalah transformasi. Transformasi itu adalah kelas 11. Silakan dibuka lagi bagaimana cara mencarinya. Untuk translasi mudah ya, semua titiknya, semua titik, masing-masing titik tanpa terkecuali silakan ditambahkan oleh faktor dilatasinya. Misalkan titiknya adalah X, Y, kemudian digeser ke titik A, B, maka masing-masing titik atau X, Y, X ditambah A, Y ditambah B. Untuk dilatasi adalah dikalikan, karena kita memakainya dilatasi ada titik pusatnya, maka kita pakai yang paling bawah. Titik A adalah X, Y, kemudian dilatasi oleh faktor skala K dengan pusat adalah A, B, maka hasilnya adalah kita cari X-nya dulu. X-nya dulu ya, K dikali X dikurangi A ditambah A. Kemudian yang Y, kita cari yang Y adalah K, bayangannya yang Y, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Bagaimana? Kita coba dengan soalnya tadi, itu diperhatikan gambarnya. Untuk gambar yang pertama adalah P, min 3,3. Kita geser dengan titik min 1,4. Maka bayangan titik P-nya adalah bayangan pertama ya. Karena di situ ada 2 kali transformasi, maka bayangannya adalah 2. Kita cari bayangan yang pertama dulu karena digeser. Diperhatikan min 3 ditambah min 1. Kemudian yang kedua adalah 3 ditambah 4. Maka hasil bayangannya adalah min 4,7. Hasil dari bayangan min 4,7 ini baru didilatasikan atau dikalikan. Jadi yang didilatasikan bukan titik awalnya, tapi adalah bayangan pertama setelah digeser. Bisa ya? Maka bayangannya adalah min 4,7
Nah, itu kita dilatasikan dengan faktor skala 3 dan pusatnya adalah min 3,3, maka bayangan keduanya adalah, diperhatikan, 3 dikali dengan min 4 dikurangi min 3, X dikurangi A ya, ditambah min 3, itu adalah bayangan dari X-nya. Kemudian bayangan dari Y sama caranya, 3 dikalikan dengan 7 dikurangi 3 ditambah 3. Masing-masing punya ya, A, B, X, Y. Oke? Silakan dihitung, maka bayangan keduanya adalah 3, yang di dalam kurung dihitung dulu yaitu min 4 dikurangi min 3, hasilnya adalah min 1, baru dikalikan 3, baru dikurangi 3. Maka hasilnya adalah min 16,15. Ada masalah? Baik, kita coba untuk titik yang kedua. Itu saya kasih rumusnya yang bawah. Q 5,3 kita geser dengan min 1,4, maka bayangan Q-nya adalah 5 ditambah min 1, kemudian 3 ditambah 4. Maka bayangan titik Q adalah 4,7. Bayangan titik Q ini dilanjutkan dengan dilatasi dengan faktor skala 3 dengan titik pusat adalah min 3,3, maka bayangan Q-nya, bayangan keduanya adalah 3 dikalikan X-nya adalah 4 dikurangi A adalah min 3 ditambah A adalah min 3. Kemudian Y-nya adalah 7 ya, itu Y7, maka 3 dikali 7 dikurangi 3 ditambah 3. Yang di dalam kurung dihitung dulu, 4 dikurangi min 3, maka min sama min adalah plus, 3 dikali 7 baru dikurangi 3. Sama yang bawah juga, 3 dikali 4 ditambah 3, maka hasilnya adalah 18,15. Kamu buat seperti Q 5,3 boleh, kamu buat matriks seperti ini boleh, sama saja. Kalau mau dibuat biasa, titik biasa, maka 18,15 itu adalah titik akhirnya. Kita lanjutkan untuk yang R kita translasi dulu atau digeser, maka titik R-nya hasilnya adalah 2,1. Caranya sama ya seperti tadi, saya tidak usah menjabarkan terlalu lagi karena sudah tadi P dan Q. Kemudian dari bayangan 2,1 dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusatnya min 3,3. Maka 3 kali 2 dikurangi min 3 ditambah min 3, kemudian yang Y 3 dikali min 1 dikurangi 3 ditambah 3. Yang di dalam kurung dihitung dulu, maka 3 dikali 5 adalah 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12, maka bayangan titik R-nya adalah 12, min 3. Bayangan akhirnya itu adalah ketemu 12, min 3. Titik yang terakhir adalah S, min 3, min 3, caranya masih sama, min 3 ditambah min 1, kemudian min 3 ditambah 4, maka bayangan pertamanya adalah min 4,1. Dari bayangan pertama ini kemudian lagi didilatasikan lagi, mencari bayangannya lagi, maka hasilnya adalah 3 dikali min 4 dikurangi min 3 ditambah min 3. Kemudian yang Y adalah 3 dikali 1 dikurangi 3. Yang di dalam kurung dihitung dulu. Maka hasilnya adalah 3 dikali min 1, min 3. Min 3 dikurangi 3 adalah min 6. Kemudian 3 dikali min 2 adalah min 6. Min 6 ditambah 3 adalah min 3. Maka hasil bayangan dari S-nya adalah min 6, min 3. Jadi sudah bisa kalian hafalkan sendiri tadi masing-masing, maka diperhatikan dari pilihan A, B, C, dan E. Yang benar, koordinat bayangan semua titik jika ditranslasikan oleh T, translasikan adalah digeser, min 1,4, kemudian dilanjutkan oleh dilatasi dengan faktor skala 3 pada pusat min 3,3 adalah C.
Kalian urutkan masing-masing ya. Sudah bisa? Baik. Kita lanjutkan untuk soal nomor 28 dan nomor 29. Yang model-model seperti ini mulai dari tadi nomor 26 tadi, 26, 27, 28, 29. Yang seperti ini adalah model soal AKM. Nanti AKM akan keluar pada soal ujian sekolah kalian. Baik, soal AKM ini seperti ini, maka banyak sekali soal-soal cerita. Jadi silahkan kalian harus memahami betul-betul soalnya seperti apa. Seorang supervisor pabrik garmen sedang mengevaluasi hasil kerja karyawan yang statusnya akan dinaikkan menjadi karyawan tetap. Syarat untuk menjadi karyawan tetap, jumlah pakaian yang dijahit tidak kurang 720 pasang. Tidak kurang ya, berarti dia harus lebih dari 720 pasang. Tidak kurang, berarti yang di bawah 720 dia tidak dihitung sebagai karyawan tetap. Selama 1 semester. 1 semester itu berapa bulan? 6 bulan. Oke, dari hasil evaluasi tersebut, banyaknya pakaian pada bulan keempat yang dijahit Citra pada bulan keempat yang dijahit Citra sama dengan banyaknya pakaian yang dijahit Lina pada bulan ketiga. Jadi di sini perlu memahami betul-betul isi dari bacaan ini. Jadi Citra pada bulan keempat itu hasil jahitannya sama dengan Lina pada bulan ketiga, yaitu 126 pasang. Citra dapat menambah hasil jahitannya 2 pasang, sedangkan Lina 3 pasang di setiap bulannya. Jadi setiap bulan Lina cuma dapat menambah 3 pasang dari yang sebelumnya, bulan sebelumnya ya. Kemudian Citra 2 pasang dari sebelumnya. Baik, diperhatikan berdasarkan informasi pada wacana di atas, banyaknya pakaian yang dijahit Citra pada bulan kelima. Nah, dari soal yang tadi silakan kalian kumpulkan dulu informasinya. Jumlah pakaian yang dijahit tidak kurang dari 720 pasang untuk menjadi karyawan tetap. Kemudian banyak pakaian yang dijahit Citra pada bulan keempat, atau itu adalah U4. Ini adalah barisan dan deret. Aritmatika. Bisa ya, pada kelas berapa kemarin silakan dibuka-buka lagi untuk mengingat kembali. Itu sama dengan pakaian yang dijahit Lina pada bulan ketiga atau U3 adalah 126 pasang. Sedangkan Citra dapat menambah 2 pasang per bulan dan Lina menambah 3 pasang per bulan. Yang ditanyakan adalah pakaian yang dijahit Citra pada bulan kelima. Diperhatikan di situ poin kedua, pakaian yang dijahit Citra bulan keempat. Bulan keempatnya sudah diketahui ya, 126 pasang. Kemudian Citra dapat menambah 2 pasang setiap bulannya. Cukup mudah untuk di sini, jangan terjebak. Maka kita hanya mencari bulan kelimanya. Setelah bulan keempat adalah bulan kelima, maka silakan tinggal ditambahkan saja. 126 ditambah 2 hasilnya adalah 128 pasang. Jadi bulan kelima Citra dapat menjahit sebanyak 120 pasang. Lanjut nomor 29, masih dengan informasi pada wacana yang sama. Pernyataan yang benar adalah, nah diperhatikan, Citra dan Lina tidak menjadi karyawan tetap. Kita harus mencari jumlahnya dulu ya. Berapa jumlah yang didapatkan oleh Citra dan Lina selama 1 semester. Kemudian hanya Lina yang menjadi karyawan tetap. Kita juga tidak tahu berapa pendapatan Lina per 6 bulan itu. Kemudian jumlah pakaian yang dijahit Citra selama 1 semester sama dengan 705. Oke, kita coba lihat lagi jumlah pakaian. Kita mencari adalah deret dari aritmatika. Deret ini adalah jumlah. Nah, seperti ini. Untuk mencari jumlah sebelumnya kita mencari dulu adalah pendapatan atau penghasilan pakaian Citra dan Lina pada bulan pertama. Pada bulan pertama untuk Citra itu adalah U4, maka dia bulan keempat menghasilkan 126 pasang dengan selisih atau bedanya adalah 2.
Maka kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Ini adalah barisan aritmatika. UN, N adalah 4, maka U4 sama dengan 126. U4 sama dengan A ditambah N-nya adalah diganti 4. 4 min 1 dikali 2. U4-nya sudah ketemu ya, 126 sama dengan A ditambah 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Maka A-nya berapa? Kalau ditambah 6 hasilnya adalah 126. Maka 126 dikurangi 6, A-nya adalah 120. Maka pakaian yang dihasilkan Citra pada bulan pertama adalah 120 pasang. Kita coba ke Lina dengan cara yang sama, tapi bedanya Lina adalah U3 karena dia menghasilkan bulan ketiga 126 pasang dengan selisih atau beda adalah 3. Maka U3 sama dengan A ditambah N min 1B, N-nya adalah 3 dikurangi 1 dikalikan B, bedanya adalah atau selisihnya adalah 3. Maka 3 dikurangi 1 adalah 2, 2 dikalikan 3, 2 dikurangi 3 adalah 6, sama-sama ya. Sama-sama. 3 dikurangi 1, sama-sama, maaf, itu sama-sama. Maka hasilnya adalah 117. Oke, kita lanjutkan. Untuk rumus SN kita cari masing-masing SN. Untuk Citra, jumlah Citra dan Lina. Untuk Citra bulan ke-6 tadi adalah 120, maka N-nya adalah 6, N per 2. 6 dibagi 2, maka dikali 2 kali A, A-nya adalah 120 ditambah 6 dikurangi 1 dikali 2. Maka yang di dalam kurung dihitung dulu, 6 dibagi 2 adalah 3, 2 dikali 120 adalah 240 ditambah 5 dikali 2 adalah 10. Yang di dalam kurung dihitung dulu, 240 ditambah 10 hasilnya 250, baru dikalikan 3 hasilnya adalah 750. Sedangkan Lina caranya sama, 6 per 2 dikalikan dulu, 2 dikali 117 adalah A-nya ditambah 6 dikurangi 1 dikali 3, bedanya adalah 3. Maka 3 dikali 234 ditambah 5 dikali 3, 5 kali 3 15, bisa ya. Kemudian 234 ditambah 15, maka 3 dikali 249 hasilnya adalah 747. Selisihnya adalah dilihat 1 semester adalah 6 bulan, maka selisihnya adalah 750 dikurangi 747 hasilnya adalah 3 pasang. Maka jawaban yang benar adalah E. Bisa? Soal terakhir masih sama, barisan dan deret aritmatika. Seorang pedagang kue menghabiskan tepung terigu sebanyak 20 kilo pada minggu pertama. Minggu kedua, minggu pertama berarti U1 atau A. U1 itu sama dengan A. Minggu kedua adalah 24 kilo, minggu ketiga adalah 28 kilo, dan seterusnya selama 6 bulan. Jumlah tepung terigu yang dihabiskan pedagang kue seluruhnya sampai 6 bulan. Baik, berarti S yang ditanya adalah S 6 bulan. Kita coba, sedangkan di sini yang diketahui adalah minggu. Bisa ya, beda atau selisihnya adalah 4 kilo. Kita cari dulu 1 bulan sama dengan 4 minggu, yang ditanya adalah 6 bulan, maka 6 dikali 4 adalah 24 minggu. Maka S 24 sama dengan 24 per 2 dikali 2 dikali 20 ditambah 24 dikurangi 1 dikali bedanya adalah 4. Dihitung 24 dibagi 2 adalah 12. Dikalikan dulu yang di dalam kurung, 2 dikali 20 40, 23 dikali 4, maka 12 dikali 40 ditambah 92. 40 tambah 92 dulu adalah 132 dikalikan 12, maka hasilnya adalah 1584 kilo. Maka dari soal tersebut jawabannya adalah E, 1584 kilo. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Saya berharap kalian bisa memahaminya dan silakan dicari-cari sendiri pada
tertentu, soal-soal AKM agar kalian bisa mempelajari lebih lanjut karena ujian sekolah sudah dekat. Sekian pembelajaran kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.